Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas materi Anda. Kali ini, kita punya sesuatu yang agak beda nih. Kita akan menyelami satu bab khusus dari sumber Anda, bab 10. Ini bentuknya unik banget, sebuah dialog filosofis. Ya, semacam percakapan imajinatif yang menampilkan, tokoh besar filsafat, Sokrates. Jadi formatnya itu ya dialog seolah-olah kita nguping langsung Sokrates lagi ngobrol gitu. Lagi bergulat sama pertanyaan-pertanyaan dasar soal pengetahuan, kebajikan, masyarakat juga. Misi kita kali ini kita coba bongkar ide-ide kunci dari dialog ini. Kita lihat gimana argumennya dibangun dan apa sih yang bisa kita talik soal cara berpikir kritis ala Sokrates. Anggap aja kita lagi duduk santai di pojokan Agora Athena kuno, dengerin salah satu pemikir paling top sepanjang masa. Nah, ini pertanyaan buat Anda nih. Pernah nggak sih kepikiran gimana kita sebenarnya tahu apa yang kita tahu? Bab 10 ini, langsung nusuk ke inti pertanyaan itu. Iya, betul sekali. Format dialog kayak gini tuh cara klasik ya dalam filsafat buat mengurai ide-ide yang rumit. Jadi memungkinkan banyak sudut pandang diadu, diuji lewat tanya jawab, argumen, ya metode dialektis itu kan. Tujuannya ya buat mendekati pemahaman yang lebih dalam. Dan meskipun latarnya Yunani kuno, Anda nanti lihat deh pertanyaan-pertanyaan rekaan Sokrates ini relevan banget sama pencarian kita sekarang. Oke deh, nggak sabar nih. Kita langsung masuk aja ya ke bab 10 ini. Di awal-awal kita ketemu Sokrates lagi ngobrol. Seperti yang sering digambarkan Plato gitu ya gayanya. Lawan bicaranya kali ini Hermes, utusan dewa. Nanti dia antar Sokrates balik ke teman-temannya. Sokrates nggak pakai lama, langsung nanya yang penting. Apa sih hakikat kebajikan itu? Tapi, nah ini menariknya. Hermes malah nolak ngasih jawaban pasti. Semacam, kebenaran mutlak gitu soal moralitas. Kenapa gitu ya? Apa ini semacam tes? Pan Herames ini bukan cuma sekedar basa-basi dewa gitu ya. Ini cerminan kuat dari gagasan inti soal hakikat pengetahuan, yang sebenarnya juga diurai di bagian lain sumber Anda, di bab 1 kalau nggak salah. Jadi, pandangan di sini tuh, pengetahuan sejati, termasuk soal moral ya, itu bukan sesuatu yang bisa kita terima gitu aja. Mau dari dewa kek, atau cuma dari lihat-lihat pakai mata kita. Pengetahuan dalam pandangan ini harus dibangun secara aktif. Nah, prosesnya mulai dari apa ya? Semacam dugaan, hipotesis, atau konjektur gitu. Terus ini wajib nih, diuji lewat kritik, sanggahan, debat. Jadi, penolakan Hermes itu semacam undangan buat Sokrates, dan kita juga, buat mulai proses pencarian itu. Bukan dikasih jawaban jadi. Wah, menarik banget cara pandangnya. Oke, oke. Dan ini langsung nyambung ya ke bagian berikutnya. Pas Sokrates mulai nanya-nanya soal keandalan pengetahuan dari indera. Dia nanya gitu kan, gimana Anda tahu kondisi mata yang baik buat melihat? Kedengarannya simpel ya, tapi pas Hermes balik nanya, Sokrates jadi sadar, wah gampang banget kejebak muter-muter kalau cuma ngandelin apa yang kita lihat atau rasain. Nah, Anda nangkap intinya tuh. Itu kritik halus buat gagasan empirisme naif. Pandangan kalau semua pengetahuan valid itu datang langsung dari pengalaman indrawi. Seperti yang dibahas juga di bab 1 sumber Anda. Indra kita tuh terbatas, bahkan bisa nipu kan? Langit kelihatan kayak kubah, bumi rasanya datar, diem aja. Padahal kan realitas ilmiahnya beda banget. Pengetahuan fundamental, kayak bumi muterin matahari, atau bintang itu matahari jauh, itu nggak bisa didapat cuma dengan ngelihat aja. Pengetahuan itu muncul dari penjelasan yang kita bangun. Teori yang melampaui data indrawi mentah, mencoba nerangin kenapa dunia kelihatan kayak gitu. Teori itulah yang diuji. Dan dari perdebatan soal keterbatasan indera ini terus muncul momen aha yang lumayan radikal ya dalam dialognya. Pas Sokrates terus mikir gimana caranya kita bisa tahu sesuatu termasuk soal moral kalau indera nggak bisa diandalin penuh, terus dewa juga nggak ngasih jawaban langsung. Hermes nuntun dia ke kesimpulan yang lumayan bikin kaget. Saya kutip ya dari sumber Anda. Karena semuanya hanyalah jalinan tebakan. For all is but a woven web of guesses. Jalinan tebakan, kedengerannya agak gimana ya, bikin gak nyaman gak sih? Apa artinya semua keyakinan kita itu dasarnya gak kuat dong? Nah, istilah tebakan atau guesses conjectures di sini memang perlu kita pahami konteksnya hati-hati. Ini bukan tebakan ngawur, untung-untungan, atau sekedar opini doang.
Dalam kerangka pikir di sumber ini, tebakan itu langkah pertama, langkah kreatif buat bangun pengetahuan, proses aktif ngerumusin penjelasan, hipotesis, teori soal suatu masalah. Ini percikan awalnya lah, dari mana sains dan pemikiran maju. Tapi, nah ini penting banget, tebakan ini baru awal. Nilainya baru kelihatan setelah dia lewat ujian kritik yang keras. Kita harus aktif nyoba nyanggah, nguji sama bukti, nyari ada yang nggak logis nggak. Pertumbuhan pengetahuan sejati itu ya lewat siklus tanpa henti. Bikin tebakan berani, terus coba runtuhin pakai kritik sekuat mungkin. Jadi bukan rapuh, malah fondasi dinamis buat bangun sesuatu yang lebih kokoh. Nyoba jalur lain nih. Nanya gimana kalau pengetahuan datang dari dewa atau dari dengerin orang bijak gitu. Hermes tetap aja bilang kalau kita sebagai penerima ya tetap harus nebak maknanya. Ini maksudnya apa lagi nih? Ini nyentuh aspek fundamental soal komunikasi dan belajar. Proses memahami ide orang lain, ide paling jelas sekalipun, itu bukan kayak ngedownload file ke otak kita gitu. Penerimaan info tuh nggak pasif. Kita harus aktif merekonstruksi maknanya di kepala kita sendiri. Nyoba nyambungin sama apa yang udah kita tahu, bikin tebakan soal apa sih maksud si pembicara atau penulis. Makanya salah paham bisa aja terjadi kan? Bahkan sama orang yang niatnya baik. Akuisisi pengetahuan itu selalu proses konstruktif, interpretatif. Ini juga nunjukin kenapa transmisi ide yang 100% sempurna itu ya nggak mungkin. Ini tema penting yang nanti muncul lagi pas bahas masalah Sokrates. Kayak diuji ya dalam konteks sosial lewat perbandingan menarik antara dua kota Yunani ikonik, Athena sama Sparta. Ini muncul pas Sokrates lagi coba mecahin teka-teki kenapa dua kota ini fokusnya beda banget gitu. Ya, perbandingan Athena-Sparta di dialog ini jadi ilustrasi yang efektif banget buat konsep masyarakat statis lawan dinamis. Tema ini kan juga dibahas di bagian lain sumber Anda, misalnya bab 16 soal penyebaran ide atau meme itu. Ingat ya gampangnya, masyarakat statis itu cenderung mentingin jaga tradisi, nolak perubahan mendasar. Kalau masyarakat dinamis, lebih terbuka sama ide baru, kritik, evolusi cara mikir. Ya kontrasnya digambarin jelas banget di bab 10 ini. Athena digambarin sebagai kota yang suka banget filsafat, seni, ilmu, macem-macem. Sokrates malah bilang, kami menghargai segalanya, segalanya yang baik. Sementara Sparta, wah fokus utamanya supremasi militer, berani di perang, disiplin baja, kaku banget kayaknya, beda banget rasanya. Nah, kalau pakai kacamata statis dinamis, Athena di dialog ini jelas mewakili model masyarakat yang lebih dinamis kan, keterbukaannya sama macam-macam bidang pengetahuan, dan yang paling penting, tradisi filsafatnya yang ngedorong pertanyaan dan kritik, itu memungkinkan potensi pertumbuhan pengetahuan dan adaptasi. Sebaliknya, Sparta itu ya contoh arketipe masyarakat statis. Fokusnya yang sempit ke militer dan jaga tradisi leluhur, itu cenderung nekan kreativitas dan kritik yang bisa ganggu stabilitas. Meskipun stabilitasnya mungkin kaku ya, rapuh sama perubahan tak terduga. Terus ada ide menarik juga dari Sokrates soal perhatian menyeluruh atau overarching concern sebuah kota. Semacam nilai inti gitu ya, yang dijunjung tinggi, meskipun mungkin nggak semua warganya setuju-setuju amat. Dan metaforanya kuat banget, demokrasi di Athena digambarin kayak monster yang perlu dirantai. Dirantainya pakai apa? Pakai tradisi luhur kayak kebajikan, toleransi, kebebasan mikir. Sama kayak Sparta juga, mereka juga harus ngerantai monster mereka sendiri, yaitu potensi brutal dan haus darahnya itu pakai disiplin militer yang ketat. Metafora monster yang dirantai itu kaya banget maknanya. Ini kegambarin fungsi penting dari institusi, hukum, dan terutama tradisi dalam masyarakat. Tradisi, mau itu tradisi keterbukaan intelektual di Athena atau tradisi disiplin militer Sparta, itu fungsinya sebagai mekanisme kontrol. Tujuannya yang ngendalin aspek-aspek yang bisa ngerusak, entah dari sifat manusia atau dari sistem politiknya sendiri, demokrasi yang liar atau militerisme yang kebablasan. Tradisi inilah yang, dalam konteks masing-masing, bikin masyarakat bisa berfungsi dan capai tujuannya. Entah itu pertumbuhan pengetahuan di Athena atau jaga tatanan dan kekuatan militer di Sparta. Yang fokusnya kemana-mana, kok malah sering bisa menang lawan Sparta yang fokusnya cuma militer. Sokrates bilang, mereka orang Athena nggak perlu tahu alasannya kalau mereka bisa lihat faktanya. Ini maksudnya apa ya? Apa keberhasilan Athena itu cuma hoki atau ada penjelasan lebih dalam menurut sumber ini? Itu pertanyaan bagus. Dan spekulasi Sokrates ini nantang asumsi umum kalau spesialisasi sempit itu pasti lebih unggul. Sumber ini, lewat dialog Sokrates, kayaknya ngasih isyarat
Kalau justru keragaman fokus dan keterbukaan budaya Athena yang dinamis, itu ngasih keuntungan tak terduga. Mungkin dalam bentuk kemampuan adaptasi yang lebih tinggi sama situasi baru, gitu. Atau kemampuan nemuin solusi inovatif dengan gabungin pengetahuan dari bidang beda secara nggak kepikiran. Masyarakat terbuka, dengan tradisi kritiknya, mungkin lebih jago ngidentifikasi dan perbaiki kesalahan, termasuk soal strategi militer ya, dibanding masyarakat statis yang terikat sama doktrin lama. Jadi bukan cuma hoki, tapi konsekuensi dari sifat dinamisnya itu. Di akhir diskusi soal Athena Sparta ini, ada kekhawatiran dari temannya Socrates, Chaerephon, kalau rahasia keunggulan Athena ini bocor ke Sparta. Tapi Socrates kayaknya santai aja, dia nepis kekhawatiran itu dengan jawaban yang dalam. Kalau Sparta benar-benar bisa paham rahasia itu, yaitu nilai filsafat, keterbukaan pikiran, tradisi kritik, ya perang antara mereka malah nggak bakal ada lagi. Nah, jawaban Socrates ini negesin poin penting. Rahasia Athena itu bukan formula teknis, bukan strategi militer rahasia atau teknologi yang bisa dicuri atau ditiru gitu aja. Rahasianya itu ada di budayanya, budaya penyelidikan rasional, terbuka sama gagasan baru, bahkan yang nantang, dan terutama tradisi kritik yang udah mapan. Ini sesuatu yang secara dasar itu bertentangan sama inti masyarakat statis kayak Sparta. Supaya Sparta bisa paham dan mengadopsi rahasia Athena, ya mereka harus berhenti jadi Sparta. Harus mau berubah cara mikir dan struktur sosialnya secara mendasar. Sesuatu yang secara inheren ditolak sama masyarakat statis kan? Sebut masalah Socrates. Ini maksudnya kesulitan kita buat tahu pasti apa sih pemikiran asli Socrates. Soalnya kita kenal dia cuma lewat tulisan muridnya kayak Plato atau penulis lain yang mungkin punya agenda atau interpretasi sendiri. Bab ini secara jelas nyambungin lagi ke gagasan awal kalau komunikasi ide sehari-hari aja tuh bergantung sama tebakan interpretatif. Rentan banget sama salah paham. Masalah Socrates ini jadi studi kasus nyata yang kuat banget buat tema sentral soal tantangan komunikasi dan transmisi pengetahuan yang diangkat di sumber Anda. Ini bukan cuma masalah sejarah kuno ya, tapi ilustrasi prinsip yang lebih luas. Kayak yang diisyaratkan juga di bab 16 soal penyebaran ide, meme. Transmisi gagasan dari satu pikiran ke pikiran lain itu bukan proses copy-paste data yang sempurna. Penerima harus aktif merekonstruksi ide itu, bangun pemahamannya sendiri. Proses rekonstruksi ini kreatif, tapi juga, ya secara inheren bisa salah, rentan distorsi atau interpretasi beda dari maksud asli. Ketidakmungkinan transmisi yang 100% akurat ini itu fitur mendasar, bukan bug, dari cara kerja pengetahuan dan komunikasi manusia. Tapi di sisi lain sumber Anda juga bikin perbandingan menarik sama transmisi teori ilmiah modern. Bukannya sains itu ngaku objektif ya? Gimana bisa gitu kalau komunikasi aja rentan salah? Nah, ini poin pembeda yang penting. Sumber Anda, khususnya di bab 16, ngejelasin kalau teori ilmiah yang bagus itu punya karakteristik sulit divariasikan, hard to vary. Maksudnya, penjelasan ilmiah yang kuat itu sangat dibatasi sama tuntutan harus konsisten dengan bukti empiris yang luas dan koherensi logis internal. Nggak banyak ruang buat ngubah detailnya tanpa jadi salah atau nggak masuk akal lagi. Akibatnya, meskipun proses transmisi ide ilmiah, misalnya dari jurnal ke ilmuwan lain atau dari buku ke Anda, itu juga melibatkan rekonstruksi interpretatif dan tebakan-tebakan di kepala penerima, adanya kriteria kritik rasional yang sama yaitu mencari penjelasan terbaik, nguji sama bukti, itu cenderung nuntun para pencari kebenaran ke arah teori yang sama atau mirip banget. Disinilah objektivitas dalam sains bisa muncul, bukan karena komunikasi sempurna, tapi karena kekuatan penjelasan yang baik itu sendiri, yang tahan kritik dan mandu pemikiran rasional ke arah konvergensi, meskipun lewat jalur interpretasi individu yang beda-beda. Baiklah. Mari kita coba tarik benang merahnya nih dari penjelajahan kita di bab 10 ini, dialog imajiner Socrates. Kita diajak paham gagasan dasar kalau pengetahuan itu bukan sesuatu yang diterima pasif, tapi jalinan tebakan yang harus terus-menerus diuji dan dikritik secara aktif, ya kan? Kita lihat gimana ide ini dimainin dalam kontras Athena yang mewakili masyarakat dinamis, terbuka, filosofis, sama Sparta yang mewakili masyarakat statis, tertutup, militeristik. Kita juga lihat gimana tradisi di Athena maupun Sparta fungsinya kayak rantai buat ngendaliin potensi monster dalam masyarakat itu. Dan akhirnya, kita diingatin lagi soal tantangan inheren dalam memahami dan mengomunikasikan ide secara akurat. Masalah yang diilustrasiin pas banget sama masalah Socrates itu sendiri.
Dialog kuno ini yang disajiin di sumber Anda, intinya ya pengingat abadi kalau perjuangan kita buat paham dunia dan diri kita sendiri lewat pertanyaan terus-menerus, berani bikin dugaan, dan rendah hati nerima kritik, itu perjalanan yang sama relevannya buat Anda hari ini kayak buat Socrates ribuan tahun lalu. Dan mungkin sebagai bahan renungan penutup buat Anda bawa pulang ya, dialog Socrates ini dengan penekanannya pada pengetahuan sebagai tebakan yang dikritik, secara nggak langsung nantang kita semua nih. Di tengah banjir informasi sekarang ini, gimana kita bisa lebih jago bedain mana penjelasan yang beneran bagus, yang kokoh, sulit divariasikan, sama sekedar jalinan tebakan yang kedengarannya meyakinkan tapi sebenarnya dangkal atau gampang diubah-ubah. Dan kalau kita ngaca ke masyarakat kita sendiri, seberapa atenakah kita sebenarnya? Seberapa terbuka kita sama kritik yang nusuk dan ide baru yang radikal nantang status quo? Atau jangan-jangan kita masih punya monster pemikiran statis, dogma, atau keengganan berubah yang perlu terus kita waspadai dan tantang secara kritis, ya supaya kemajuan sejati nggak terhambat gitu. Wah, pertanyaan reflektif yang relevan banget itu. Dengan itu kita akhiri dulu ya kupas tuntas kita kali ini yang fokus pada bab 10 dari materi sumber yang Anda bagikan.